Sip, kita lanjut. Nah, masuk ke simetri sferis. Ini subbab terakhir nih di hukum Gauss. Oke. Nah, simetri dari katanya dulu nih, simetri berarti kita bakalan punya permukaan atau sebuah benda yang simetri. Nah, kemudian sferis. Apa tuh sferis? Sferis itu ini ya, bahasa bahasa kerennya dari ini. Apa bola. Ini awalnya tuh gini, dia sphere. Salah. Nih. Nah, sphere itu bentuknya bola. Nah, jadi orang teknik bilangnya sphere, jangan sferis ya, jangan bola atau ball. Kalau ball itu lebih cenderung ke ya bola yang biasa lu tendang-tendang gitu. Nah, kita sekarang nyebutnya sferis untuk bola. Oke. Nah, sebelum kita bahas lanjut tentang simetri sferis, kita kenal namanya teorema kulit. Nah, di teorema kulit nih. Teorema kulit. Apa sih teorema kulit? Jadi teorema kulit tuh nyebutin gini. Sebuah kulit bermuatan seragam menarik atau menolak sebuah partikel bermuatan yang berada di luar kulit seolah-olah semua muatan kulit terkonsentrasi di pusat kulit. Jadi gini nih. Kalau misalkan ya, di sini ada suatu bola. Nah, di sini bolanya misalnya plus ya, plus. Nah, ini bermuatan. Terus di luar juga ada muatan plus. Nah, bola itu nih teorema pertama nih, teorema pertama. Jadi si partikel ini nih yang di luar, partikel yang di luar ini dia ditolak kan sama bola ini kan, pasti ada gaya F kan ya. Nah, dia seolah-olah tuh ditolaknya dari tengah-tengah sini. Nah, dari tengah-tengah dia seolah-olah, walaupun sini kan banyak muatan kan ya. Nah, tapi seolah-olah dia ada di tengah. Oke. Terus yang kedua, nah, jika partikel bermuatan terletak di dalam kulit bermuatan seragam, tidak ada gaya elektrostatik terhadap partikel yang berasal dari kulit. Nah, oh ya sebelumnya nih, kita bahasa kulit kan ya, kulit. Jadi ini gua bentuk kulit. Nah, ini kulit, teorema kulit. Nah, di dalamnya kopong nih, cuma di luar doang. Nah, ini misalnya plus tadi ya. Ini partikel, ini plus juga. Nah, dia padahal di dalam ini tuh dia nggak ada muatan, tapi seakan-akan dia di sini tuh ada muatan, seakan-akan dia ditolak dari dalam. Nah, ini ada F. Nah, gitu. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua itu, nah tadi ada bermuatan di dalam kulit. Nah, jadi tidak ada gaya elektrostatik terhadap partikel yang berasal dari dalam kulit. Nah, ini ya kulit tadi, gue buat kulit lagi. Nah, ini kulitnya. Nah, sekarang si partikel bermuatan tuh di dalam. Misalnya plus. Ini teorema kulit. Oke, nah kalau menurut teorema kulit, si partikel ini dia tidak merasakan gaya elektrostatik. Nah, karena apa? Ini sesuai sama hukum Gauss kan ya. Kalau hukum Gauss kan kita buat di sini kan ya. Nah, nanti di itu ada epsilon 0 flux. Nah, ada Q ENC-nya, QNC. Nah, sedangkan QNC-nya kan di luar. Nah, tapi yang dalam ini tuh bukan QNC yang kita yang menyebabkan gaya itu. Kan gayanya kan dari luar kan ya. Nah, jadi QNC-nya nggak ada. Maka gaya medan listriknya juga nggak ada. Gaya elektrostatika nggak ada. Oke, jadi kalau disimpulin gini. Nah, oke, jadi gitu. Sebuah kulit bermuatan seragam menarik atau menolak sebuah kulit bermuatan yang berada di luar kulit seolah semua muatan kulit terkonsentrasi di pusat kulit. Nah, ini.
Jadi semua muatannya dia terkonsentrasi di pusat kulit kayak tadi. Ini, nah ini kulitnya misalnya, ini ada benda di sini, dia kan walaupun di sini ada muatan, nah muatan tapi seakan-akan muatan ini dia terkonsentrasi di tengah, dia ngumpul di tengah nih, ngumpul. Nah terus menolak si dia. Oke. Nah yang kedua itu tadi si muatan muatan yang ditolaknya itu dia di tengah-tengah. Nah di sini. Nah ini tidak ada gaya elektrostatik terhadap partikel yang berasal dari kulit. Jadi nggak ada gaya elektrostatik dari sini, dari kulitnya. Oke. Ini teorema ini nih dia samakan kayak hukum Gauss dia kayak tadi. Nah oke. Kita masuk ke lanjut pembahasan. Oke. Nah sekarang kita punya ini ya, punya kulit. Sama aja. Nah tadi ya, ini muatannya banyak tersebar dia. Nah muatannya tersebar, kemudian jari-jari luar itu, jari-jari luar kita sebut dia R kecil. Nah R kecil, jari-jari dalamnya nih di tengah-tengah, di tengah-tengah ini R gede. Nah kemudian ini kita sebut ini jangan di sini nih, yang di dalam ini permukaan Gauss 1, ini permukaan Gauss 2 di kulitnya. Nah di dalamnya ini muatan. Oke, hukum Gauss di permukaan S2 kita coba nih. Jadi hukum Gauss buat di permukaan S2. Nah gimana tuh? Di S2 dia ketentuannya apa? Si R itu kan lebih dari si ini kan ya, R gede ya, ya enggak? Nah jadi kalau ininya apa, hukum kolomnya 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R2, ya enggak? Nah muatan di sini Q-nya itu kan apa? Q yang ini kan ya, Q total, seakan-akan dia ngumpul ke dalam. Seakan-akan dia ngumpul ke dalam. Oke. Nah kemudian hukum Gauss di permukaan S1 apa ya? Hukum Gauss di S1 dia apa? S1 itu kan R-nya kurang dari R gede kan ya. Nah jadi E-nya sama dengan 0, nggak ada. Oke. Nah ini dia sesuai dengan tadi ya, teorema kulit. Nah, kalau di S2 kan dia masih dapat muatannya, tapi kalau di S1 dia udah nggak dapat muatan, nggak ada lagi. Maksudnya di dalam permukaan Gauss nggak ada muatan. Oke. Nah ini ya misalkan ya, di sini banyak suatu muatan nih. Ini ada suatu muatan banyak. Nah oke, muatannya banyak. Terus permukaan Gauss di sini, di dalam muatannya. Nah, di permukaan Gaussnya. Nah kemudian di sini jaraknya kita sebut jarak ke dalamnya itu R biasa. Ini keluaran R total nih, R total. Nah ini R total, ini R. Ini anggap aja ya, kita ngitung muatan di dalam benda isolator. Ini ada isolator ini gede. Nah kita mau identifikasi nih
besar medan listrik di dalam bola isolator ini. Nah, jadi kan dia nggak mencakup semua muatan kan ya. Nah, solusinya gimana tuh? Oke, nah lanjut. Ini tadi R kecil itu dia jari-jari Gaussnya yang kita buat, sedangkan R gede itu jari-jari total si isolator. Nah, ini yang biru-biru ini muatan yang dilingkupi ini. Ini dia muatan yang dilingkupi. Ini dalam muatan yang dilingkupi. Nah, muatan di luar tidak membangkitkan medan listrik netto pada permukaan Gauss, ya kan ya, sesuai permukaan Gauss, hukum Gauss. Ini muatan yang di luar nih, dia nggak bakal ngaruh ke si permukaan Gaussnya. Nah, terus muatan dalam membangkitkan medan listrik seolah-olah dari pusat Gauss tadi, sesuai teorema kulit. Nih, yang di dalam ini walaupun dia ngacak, tapi seakan-akan semua ini dia berkontribusi di tengah-tengah dia ngumpul ini, seakan-akan. Oke, jadi di dalam itu apa? Di dalam sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali misalkan Q aksen ya, aksen R kuadrat. Oke. Nah, cara nyarinya tuh pakai cara nyari Q-nya nih, pakai perbandingan. Pertama, muatan 1. Nih. Muatan dalam banding muatan total. Muatan ya anggap 1. Ini kondisi 1. Muatan 1 per volume. Ini apa nih? Densitas kan ya? Pakai perbandingan densitas. Sama dengan muatan total, muatan T dibagi VT. Nah, jadi kita pakai densitas. Kenapa sih pakai densitas? Soalnya kan ya di bola isolator itu kita nggak main lagi muatan Q, tapi dia pakai densitas kan ya, Rho. Nah, jadi nanti muatannya tersebar pakai Rho kita. Nah, kalau di sini misalnya densitas muatan di total gini sama di kita buat permukaan Gauss baru lagi, dia sama densitas muatannya. Walaupun kita buat kecil lagi tetap sama densitas muatannya, kepekatannya. Nah, jadi bisa kita buat persamaan nih, densitas 1 sama dengan densitas 2. Nah, lanjut. Muatan satunya itu kita anggap Q aksen dibagi volume bola apa? 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan Q, ini Q total. Ini gue biar enak aja, Q biar enak. Q 4/3 pi nya apa? R apa? R gede kan, R gede pangkat 3. Oke. Nah, jadi kita bisa pisahin ke sini. Q aksen sama dengan Q total R pangkat 3 dibagi R gede pangkat 3. Nah, ini dapat nih. Ini kita masukin ke sini. Nah, oke, lanjut. Jadi ini buat ke sini aja nih. Sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q aksen R kuadrat sama dengan, kita masukin jadinya ini Q per 4 pi epsilon 0 R pangkat 3. Oke. Kita dapat. Nah, ini buat isolator.